Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan kajian dari kisah-kisah para nabi, yaitu kita sampai pada kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, jemaah sekalian, kisah tentang Nabi Isa alaihissalam ini cukup panjang ya, sehingga akan kita sampaikan dalam beberapa pertemuan. Yang kita sampaikan pada pertemuan ini adalah cerita tentang kesolihan, kekhusyukan Maryam, bunda daripada Isa alaihissalam, bahwasanya sudah kita sampaikan pada cerita tentang Nabi Zakaria, ya, kemudian juga tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nah, kelanjutannya di sini adalah Nabi Isa. Kita tidak bisa melepaskan kisah Nabi Isa ini dengan kisah ibunda Maryam. Jadi masing-masing daripada Nabi Isa ataupun ibunda Maryam ini adalah kisah yang penting untuk kita ketahui ya. Dan juga yang sudah kita bahas Nabi Yahya ya. Ada perbedaan ya, usia yang tidak jauh antara Nabi Yahya alaihissalam dengan Nabi Isa. Ada beberapa pendapat, di antaranya adalah bahwa masing-masing ini hanya berbeda 6 bulan saja. Nah, masing-masing ini memiliki karakter yang berbeda. Sudah kita sampaikan, Nabi Yahya alaihissalam memiliki akhlak yang sangat santun, yang sangat bijak mulai kecil, remaja sampai wafatnya. Nah, begitu pula nanti kita kisahkan Nabi Isa. Kalau saya ibaratkan bahwasanya Nabi Yahya itu seperti Nabi Harun yang halus ya. Kemudian Nabi Isa ini adalah seperti Nabi Musa yang tegas, yang memiliki kepribadian yang kuat ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya, masing-masing punya kelebihan. Nah, jemaah sekalian, cerita tentang Nabi Isa bagi ibu-ibu insya Allah memahami ya, ada perbedaan fisik antara sebelum dan saat hamil lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi Maryam merasakan ada perubahan fisik yang mungkin ada perasaan atau ada kelemahan atau mungkin kemalasan, tetapi karena dorongan ruhiyahnya, kejiwaannya yang tinggi, yang imannya yang bagus, maka fisiknya juga lebih sehat ya. Walaupun mungkin kondisi agak lemah atau berbeda, tetapi karena ruhiyahnya fisik, jiwanya itu bagus, rohaninya tinggi, maka Allah memberikan kekuatan kepada Maryam ini. Disebutkan di surat Ali Imran ayat 42 yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Nah, dengan kalimat-kalimat yang sederhana ini, Maryam memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya dan menyucikannya dan menjadikannya penghulu para wanita dunia. Beliau adalah wanita terbesar di dunia. Para malaikat kembali berkata kepada Maryam yang diabadikan di surat Al-Imran ayat berikutnya ayat 43 yang artinya, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Kemudian perintah tersebut ditetapkan setelah adanya berita gembira agar beliau meningkatkan kekhusyukannya, sujudnya dan rukuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam lupa terhadap pohon mawar dan beliau kembali sholat. Maryam merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi padanya. Beliau merasakan hal itu sejak beberapa hari, tetapi perasaan itu semakin menguat saat ini. Matahari meninggalkan tempat. Inilah merupakan penampakan ya dari Jibril alaihissalam yang sengaja diutus oleh Allah Ta'ala ya untuk menemui ibunda Maryam. Pandangan pertama yang dilihat oleh Maryam kepada orang itu mengisyaratkan bahwa orang itu memiliki kemuliaan yang diperoleh
orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selama jutaan tahun. Maryam bertanya kepada dirinya, siapa gerangan orang ini? Kemudian seakan-akan orang asing itu membaca pikiran Maryam dan berkata, salam kepadamu wahai Maryam. Maryam dibuat terkejut mendengar adanya suara manusia di depannya. Maryam berkata sebelum menjawab salamnya, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Jadi disebutkan di surat Maryam ayat 18 ya. Maryam berlindung di bawah lindungan Allah Ta'ala dan ia bertanya kepadanya, apakah engkau manusia yang mengenal Allah dan bertakwa kepadanya? Kemudian orang itu tersenyum dan berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ini di surat Maryam ayat 19 ya. Orang itu, logika berpikir Maryam yang cerdas ya, yang sehat, bahwasanya segala sesuatu ketika Allah Ta'ala berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Nah, biasanya manusia diciptakan melalui pasangan laki-laki dan perempuan. Biasanya ia memiliki ayah dan ibu. Tetapi mukjizat terjadi ketika Allah Ta'ala menginginkannya untuk terjadi. Kemudian Jibril meneruskan pembicaraannya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Jadi Nabi Isa itu adalah merupakan kalimatullah ya. Artinya adalah Nabi Isa itu diciptakan oleh kalamullah. Maksudnya adalah dengan perkataan Allah kun. Kata-kata kun jadilah itu adalah kalimat perintah dari Allah, maka jadilah Isa. Maka Isa adalah disebut kalimatullah ya, kalimat Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata kun itu. Ini adalah mukjizat yang luar biasa yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Keheranan Maryam semakin bertambah, betapa tidak. Sebelum mengandung anak itu di perutnya, ia telah mengetahui namanya, bahkan ia mengetahui bahwa anaknya itu akan berbicara dengan manusia saat ia masih kecil. Sebelum Maryam menggerakkan lisannya untuk melontarkan pertanyaan lain, Jibril mengangkat tangannya dan mengerahkan udara ke arah Maryam. Kemudian datanglah hembusan udara yang bercahaya yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Maryam. Lalu cahaya tersebut masuk ke jasad Maryam dan memenuhinya. Tak sempat Maryam melontarkan pertanyaan yang lain, Jibril yang suci telah pergi tanpa meninggalkan suara. Makan dengan baik dan Maryam mulai makan ya, karena ada janin yang ada di rahimnya. Jadi dia harus menjaga fisiknya, menjaga kesehatannya. Karena yang dikonsumsi oleh si ibu adalah konsumsi untuk janinnya. Ketika ibunya sehat, janinnya juga sehat ya. Dan begitu pula sebaliknya. Maka makanan ini penting bagi kesehatan janin, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, jemaah sekalian, rahmakumullah, ya, wa huzi ilaiki bizid'in nakhlati tusakit alaiki rutopan janiyah. Jadi kondisi Maryam saat itu yang sangat lemah fisiknya, yang membutuhkan energi, maka Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril memerintahkan kepada Maryam untuk selalu berusaha. Ya. Usahanya dalam bentuk apa? Usahanya kamu tempelkan tanganmu di ini pohon kurma itu ya. Hanya sekedar menggoyangkan, ya. Jadi kalau secara logika, bagaimana kondisi Maryam yang fisiknya lemah, tangannya pasti lemah, suruh menggoyang batang pohon kurma yang besar itu kan tidak mungkin ya. Tetapi ini hanya sebagai isyarat saja, sebagai sebuah syarat, sebagai sebab saja untuk mendatangkan akibat. Nah, itulah manusia ya. Kita disuruh untuk berusaha saja, berikhtiar, hasilnya itu Allah yang mengatur. Kita disuruh mencari rezeki, hanya sekedar ikhtiar, kita berdoa, berusaha saja. Rezeki itu Allah yang memberinya kepada kita. Ya. Itu logika sebab akibat sunnatur rabbaniyah.
yang disebutkan di dalam ayat ini ya, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berikhtiar, berusaha, berupaya, sedangkan hasilnya itu kita serahkan pada Allah Ta'ala. Nah, buktinya di sini Maryam dengan kondisi yang lemah, maka ada kurma yang jatuh dari atas pohon yang tinggi dan bisa dimakan. Rutop adalah kurma yang basah, yang enak, yang lezat ya, yang itu bisa dinikmati oleh Maryam dan bisa membangkitkan, bisa menguatkan kesehatannya setelah melahirkan itu. Maryam melihat Al-Masih yang tampan wajahnya tidak kemerah-merahan dan rambutnya tidak keriting seperti anak-anak yang lahir di saat itu, tetapi ia berkulit lembut dan putih. Anak itu diselimuti dengan kesucian dan kasih sayang. Anak itu berbicara kepada Maryam agar ia menghilangkan kesedihannya dan meminta padanya agar menggoyangkan batang-batang pohon kurma supaya jatuh darinya sebagian atau sebagai buahnya yang lezat. Dan Maryam dapat memakan dan meminum darinya sehingga hatinya pun penuh dengan kedamaian serta kegembiraan dan tidak berpikir tentang sesuatu pun jika Maryam melihat atau menemui manusia. Maka hendaklah ia berkata kepada mereka bahwa ia bernazar kepada Allah untuk berpuasa dan tidak berbicara kepada seorang pun. Ya, mirip seperti Nabi Zakaria yang di antara tanda-tanda kehamilan istrinya adalah selama 3 hari 3 malam tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang dan disuruh untuk berzikir, bertasbih terus-menerus. Nah, ini Maryam juga begitu. Puasa bicara, tidak bicara supaya tidak salah faham. Nah, nanti orang-orang disuruh untuk tanya kepada bayinya langsung. Maryam melihat Al-Masih dengan penuh kecintaan. Anak itu baru dilahirkan beberapa saat, tetapi ia langsung memikul tanggung jawab ibunya di atas pundaknya. Selanjutnya, ia akan memikul penderitaan orang-orang kafir, orang-orang fakir. Maryam melihat bahwa wajah anak itu menyiratkan tanda yang sangat aneh, yaitu tanda yang mengisyaratkan bahwa ia datang ke dunia bukan untuk mengambil darinya sesuatu, tetapi untuk memberinya segala sesuatu. Maryam mengulurkan tangannya ke pohon kurma yang besar, dan belum lama ia menyentuh batangnya hingga jatuhlah darinya buah kurma yang manis, yang masih muda dan lezat. Maryam makan dan minum, dan kemudian ia memangku anaknya dengan penuh kasih sayang. Inilah drama yang luar biasa ya kejadian yang kisah yang sangat syarat dengan hikmah kepada kita semuanya. Saat itu Maryam merasakan kegoncangan yang hebat, silih berganti, ketenangan dan kegelisahan menghampirinya. Segala pikirannya tertuju pada satu hal, yaitu tentang ini, Nabi Isa ini. Ia bertanya-tanya dalam dirinya, bagaimana orang-orang Yahudi akan menyambutnya? Apa yang akan mereka katakan tentangnya? Apa yang akan mereka katakan terhadap Maryam? Apakah para pendeta dan para pembesar Yahudi percaya bahwa Maryam melahirkan seorang anak tanpa disentuh oleh seorang pun? Bukankah mereka terbiasa hidup dengan suasana pencurian dan penipuan? Apakah seseorang di antara mereka akan percaya padahal ia jauh dari langit bahwa langit telah memberinya seseorang anak? Maryam tahu betul karakter orang-orang Yahudi yang suka curiga, yang suka namimah, mengadu domba, yang lancang dalam bicara, yang tidak bisa menyimpan rahasia. Pokoknya sifat-sifat buruk karakter yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Maryam sangat hafal betul, sehingga beliau khawatir dengan kondisi dirinya. Bagaimana fitnah ini bisa terkendali nantinya ya. Walaupun mereka orang Yahudi ada pendetanya, ada pemuka agamanya, tapi Maryam sangat mengkhawatirkan kondisi sosiologis daripada orang-orang Yahudi tersebut ya. Akhirnya masa pengasingan Maryam telah berakhir dan Maryam harus kembali ke kaumnya. Maryam kembali dan waktu menunjukkan asar. Jadi kurang lebih sore pada waktu sholat asar ya. Pasar besar yang terletak di jalan yang dilalui Maryam menuju masjid dipenuhi dengan manusia. Orang-orang yang sedang berbelanja, sibuk ya, mereka ada yang jual, ada yang beli, ya, semuanya sibuk. Mereka duduk berbincang-bincang sambil minum anggur. Belum lama Maryam melewati pasar itu sehingga manusia melihatnya
membawa seorang anak kecil yang didekapnya. Maka salah seorang bertanya, bukankah ini Maryam yang masih perawan? Lalu anak siapa yang dibawanya itu? Seorang yang mabuk berkata, itu adalah anaknya. Mari kita dengar cerita apa yang akan disampaikannya. Akhirnya orang-orang Yahudi mulai mengepung, mengelilingi Maryam dengan berbagai macam pertanyaan. Anak siapa ini wahai Maryam? Mengapa engkau tidak mengembalikannya? Apakah itu memang anakmu? Bagaimana engkau datang dengan membawa seorang anak sedangkan engkau adalah gadis yang masih perawan? Nah, jadi prediksi, perkiraan yang ada pada diri Maryam tentang sikap orang-orang Yahudi ini sama ya, kejadiannya seperti itu dialami dengan nyata oleh Maryam ini pada saat itu ya. Nah, jadi ada diabadikan di surat Maryam ayat 28, ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuannya Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Artinya ini pembulian ya. Pertanyaan yang mengandung pemojokan kepada Maryam ini. Nah, kalau kita buka tafsir ayat ini ya, Maryam ayat 28 ini, ya ukhta Harun ya. Maryam ini dipanggil dengan sebutan saudarinya Harun. Yang dimaksud Harun ini siapa? Nah, para ulama beda penafsiran ya. Jadi, yang dimaksud dengan saudarinya Harun itu adalah keturunannya Harun alaihissalam, saudaranya Nabi Musa. Walaupun kalau kita rujuk pada sejarah, nama saudarinya Harun dan Musa juga sama Maryamnya. Tapi waktu antara Harun dan Musa dan Maryam saudara mereka berdua dengan Maryam yang putrinya Imran, ini jauh ya, masanya jauh antara masa Nabi Musa dan masa Nabi Isa ini. Sangat jauh. Jadi yang dimaksud dengan ukhta Harun adalah keturunan Harun. Itu maksudnya. Harun adalah seorang nabi yang sangat soleh, yang sangat mulia. Lah kok punya keturunan seperti kamu yang pezina, tuduhannya begitulah. Ini dalam rangka untuk melakukan tuduhan dan memojokkan Maryam. Kamu nggak pantas menjadi keturunannya Nabi Harun. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ada makna tafsir yang kedua adalah bahwa pada saat itu memang di antara saudaranya Maryam ada yang bernama Harun. Tapi bukan nabi. Ini disebutkan dalam hadis, orang-orang Bani Israel biasa menamakan anak-anak ataupun di antara mereka, keturunan mereka adalah seperti nama-nama para nabi sebelumnya. Nah, jadi ada yang memang bernama Harun pada saat itu, saudaranya Maryam. Jadi Harun yang dimaksud ada dua penafsiran tadi ya. Harun seorang nabi yang memang jaraknya jauh dan memang Harun saudaranya Maryam yang memang orang soleh. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya mereka melakukan penghinaan ya dan menuduh tanpa klarifikasi, tanpa tabayun kepada Maryam. Maryam dituduh melakukan pelacuran. Mereka menyerang Maryam tanpa terlebih dahulu mendengarkan sanggahannya atau mengadakan penelitian atau membuktikan bahwa perkataan mereka memang benar. Maryam dicerca sana sini dan ia mengatakan dan dia maksudnya diingatkan bahwa bukankah ia seseorang yang tumbuh dari rumah yang baik dan bukankah bukanlah ibunya itu seorang pelacur. Lalu mengapa semua ini terjadi padanya? Menghadapi semua tuduhan itu Maryam tampak tenang dan tetap menunjukkan kebaikannya. Wajahnya dipenuhi dengan cahaya keyakinan. Ketika pertanyaan semakin menjadi-jadi dan keadaan semakin sulit, tidak terkendali, orang-orang sudah ribut luar biasa, maka Maryam menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menunjuk ke arah anaknya dengan tangannya. Maryam menunjuk kepada Nabi Isa yang saat itu masih dalam kondisi bayi. Orang-orang yang ada di situ tampak kebingungan. Mereka memahami bahwa Maryam berpuasa dari berbicara dan meminta kepada mereka agar bertanya kepada anak itu. Para pembesar Yahudi bertanya,
Bagaimana mereka akan melontarkan pertanyaan kepada seorang anak kecil yang baru lahir beberapa hari? Apakah anak itu akan berbicara di buayannya? Nah, mereka berkata kepada Maryam yang diabadikan di ayat 29 surat Maryam, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Maka berkatalah Isa dengan izin Allah tentunya, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Inilah jemaah sekalian, dengan izin Allah, Isa bisa menjawab secara lengkap ya tuduhan-tuduhan dari orang-orang Yahudi, dari para pendetanya, dengan lengkap bahwasanya Isa adalah seorang nabi, seorang rasul yang diberkati Allah Ta'ala, yang mendapatkan keberkahan dan memiliki misi untuk memerintahkan supaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan lain-lain sebagainya. Belum sampai Isa menuntaskan pembicaraannya, sehingga wajah-wajah para pendeta dari kalangan Yahudi dan para uskup tampak pucat. Mereka menyaksikan mukjizat terjadi di depan mereka secara langsung. Anak kecil itu berbicara di buayanya, di ayunannya. Anak kecil yang datang tanpa seorang ayah. Anak kecil yang mengatakan bahwa Allah telah memberinya Alkitab dan menjadikannya seorang nabi. Ini berarti, inilah keculasan para pendeta ini ya. Mereka gusar bahwa kekuasaan mereka sebentar lagi akan hancur. Setiap orang dari mereka akan menjadi tidak berarti ketika anak kecil itu dewasa. Tak seorang pun di antara mereka yang dapat dalam tanda kutip menjual pengampunan kepada manusia atau menghakimi mereka melalui pernyataan bahwa ia adalah wakil dari langit yang turun di bumi, atau pernyataan bahwa hanya dia yang mengetahui syariat. Jadi rupanya inilah kebiasaan para pemuka agama mereka yang menjadikan agama syariatnya sebagai jualannya ya, untuk mendatangkan keuntungan dari sisi materi. Nah itu kalau Nabi Isa nanti dewasa, mereka tidak mampu lagi melakukan atau mendapatkan keuntungan dari penjualan syariat yang mereka lakukan selama ini. Nah, ini slide terakhir ya. Para pendeta Yahudi merasa akan terjadi suatu tragedi kepribadian yang akan datang kepada mereka dengan kelahiran anak kecil ini. Kedatangan Al-Masih berarti mengembalikan manusia kepada penyembahan semata-mata kepada Allah Ta'ala. Ini berarti menghapus agama Yahudi yang sekarang mereka yakini. Perbedaan antara ajaran-ajaran Musa dan tindakan-tindakan orang-orang Yahudi menyerupai perbedaan antara bintang-bintang di langit dan lumpur-lumpur di jalan. Nabi Musa mengajarkan tauhid, sementara orang-orang Yahudi mengajarkan kesyirikan. Nah, Nabi Isa ini datang dan hadir diutus untuk mengembalikan sebagaimana ajarannya Nabi Musa, ajaran tauhid itu. Maka inilah orang-orang Yahudi menjadi gusar. Para pendeta Yahudi menyembunyikan kisah kelahiran Isa dan bagaimana ia berbicara di masa buayan. Mereka justru menuduh Maryam masih perawan dengan kebohongan yang besar. Mereka menuduh Maryam melakukan pelacuran, padahal mereka menyaksikan sendiri mukjizat pembicaraan anaknya di masa buayan. Artinya inilah sehingga mereka ini orang-orang Yahudi itu disebut ad-dhalim ya. Orang-orang yang tahu kebenaran, yang tahu fakta mukjizat, tetapi mereka tersesat, tidak mengakui kebenaran tersebut. Maka mereka adalah al-maghdub alaihim ya, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang tersesat, yang tidak mengetahui kebenaran. Inilah bagian pertama dari kisah Nabi Isa, dan insyaallah akan berlanjut mudah-mudahan
bisa memberikan informasi dan pencerahan kepada kita semuanya untuk meningkatkan